Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang konsep pengelolaan proses dan sumber daya teknologi atau yang bisa disebut dengan managing. Nah, tentu kita tidak asing lagi dengan sumber daya teknologi, di mana konsep pengelolaan proses dan sumber daya teknologi adalah landasan penting dalam penerapan teknologi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Nah, pengelolaan yang efektif memastikan bahwa sumber daya teknologi digunakan secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Nah, gimana sih agar pengelolaan proses teknologi diterapkan secara efisien dan efektif? Yang pertama yaitu adanya perencanaan teknologi. Yang kedua, adanya implementasi teknologi. Dan ketiga, pengawasan dan pemeliharaan. Dan yang terakhir yaitu keempat, evaluasi kinerja teknologi. Dalam pengelolaan proses dan sumber daya teknologi, tentunya ada prinsip manajemen teknologi. Ada prinsip dasar dalam teknologi yang diterapkan untuk mengelola proses dan sumber daya teknologi secara tepat. Yang pertama, adanya efisiensi operasional. Yang kedua, keamanan dan kepatuhan. Ketiga, adanya skalabilitas. Dan terakhir, inovasi dan adaptasi. Nah, kemudian ada pandangan kontemporer tentang manajemen kepemimpinan dan perubahan. Itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, manajemen kontemporer dalam teknologi pendidikan. Yang kedua, kepemimpinan kontemporer dalam teknologi pendidikan. Dan ketiga, manajemen perubahan dalam teknologi pendidikan. Pandangan kontemporer tentang manajemen kepemimpinan dan perubahan dalam konteks teknologi pendidikan mengarah pada pentingnya integrasi teknologi secara efektif dalam pendidikan. Kepemimpinan yang mendukung inovasi dan pengelolaan perubahan yang efisien. Nah, kemudian ada paradigma konstruktivisme. Apa yang dimaksud dengan paradigma konstruktivisme? Paradigma konstruktivisme adalah pendekatan dalam teori belajar yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan mereka. Nah, berbeda dengan pendekatan tradisional yang menganggap pengetahuan sebagai sesuatu yang diberikan atau dipindahkan dari guru ke murid. Konstruktivisme menekankan bahwa individu menciptakan pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan refleksi mereka. Beberapa prinsip utama dari paradigma konstruktivisme meliputi: yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Dalam konstruktivisme, siswa adalah subjek aktif dalam proses pembelajaran. Mereka mengelola informasi baru berdasarkan pengetahuan yang telah ada, bukan hanya menerima pengetahuan secara pasif. Pembelajaran kontekstual. Konstruktivisme menekankan pentingnya konteks pengetahuan lebih mudah dipahami dan diterapkan jika pembelajaran dikaitkan dengan situasi atau pengalaman nyata yang relevan. Ini membuat siswa dapat mengaitkan informasi baru dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kolaborasi dan interaksi. Proses belajar seringkali melibatkan diskusi, interaksi, dan kolaborasi dengan orang lain. Konstruktivisme melihat pembelajaran sebagai proses sosial di mana siswa bisa membangun pemahaman melalui pertukaran ide dan pengalaman. Nah, selanjutnya ada paradigma audiovisual dalam manajemen. Apa sih yang dimaksud dengan paradigma audiovisual dalam manajemen? Nah, paradigma audiovisual dalam manajemen adalah pendekatan yang menggunakan media audio dan visual untuk membantu proses manajerial baik dalam hal komunikasi, pelatihan, penyampaian informasi, hingga pengambilan keputusan. Dalam konteks ini,
teknologi audiovisual seperti presentasi video, infografik, video konferensi, dan konten multimedia lainnya digunakan sebagai alat untuk memperkuat penyampaian informasi dan meningkatkan pemahaman serta keterlibatan di antara anggota tim atau pihak terkait. Nah, beberapa aspek penting dari paradigma audiovisual dalam manajemen meliputi: yang pertama adalah efektivitas komunikasi. Informasi yang disampaikan secara audiovisual biasanya lebih mudah dipahami dan diingat. Manajer dapat menggunakan presentasi video atau infografik untuk menjelaskan ide-ide kompleks atau rencana strategis, sehingga lebih mudah dipahami oleh audiens. Selanjutnya, pengembangan keterampilan dan pelatihan. Media audiovisual seperti video tutorial dan simulasi interaktif efektif untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan. Ini memungkinkan karyawan untuk belajar dengan cara yang lebih interaktif dan efisien. Selanjutnya, peningkatan kolaborasi platform konferensi video dan alat kolaborasi visual seperti whiteboard virtual memudahkan komunikasi jarak jauh, sehingga memungkinkan kolaborasi antara tim lintas lokasi dengan lebih baik. Materi selanjutnya yaitu manajemen dalam teknologi pembelajaran. Manajemen dalam teknologi pembelajaran adalah bidang yang menggabungkan konsep manajemen dengan penerapan teknologi dalam proses pendidikan. Ini mencakup pengelolaan sumber daya teknologi, implementasi sistem pembelajaran berbasis teknologi, dan integrasi alat-alat digital untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Manajemen sumber daya teknologi pembelajaran terbagi menjadi dua. Satu, pengelolaan infrastruktur teknologi. Kedua, pengelolaan Learning Management System atau yang disebut dengan LMS. Ketiga, pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya yang kedua, implementasi teknologi dalam pembelajaran. 1. Desain dan implementasi kurikulum berbasis teknologi. 2. Integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. 3. Model pembelajaran campuran atau blended learning. Manajemen dalam teknologi pembelajaran terbagi menjadi dua. Yang pertama, evaluasi teknologi pembelajaran. 1. Evaluasi kualitas pembelajaran berbasis teknologi. Kedua, penilaian penggunaan teknologi. 3. Pembelajaran adaptif. Nah, yang kedua, tantangan dalam manajemen teknologi pembelajaran. 1. Resistensi terhadap teknologi. 2. Masalah infrastruktur. Dan ketiga, keamanan data. Itulah tadi penjelasan tentang konsep pengelolaan proses dan sumber daya teknologi. Jika ada kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Fajri, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and see you next video. Audio Jungle.